Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat MBC terkasih. Salam semangat-semangat, sukacita. Puji syukur kepada Tuhan atas kesehatan, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan yang sempurna atas hidup kita. Kalau kita boleh sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah hari ini dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Menaikkan ucapan syukur lewat pujian dan penyembahan yang terbaik, serta memberikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Yakin dan percaya, kita pasti diberkati. Mari kita beribadah. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Saya akan baca satu ayat buat Bapak Ibu Saudara di rumah sekalian. Mazmur 68 ayat 20 berkata, "Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita." Kita sama-sama hari ini datang di hadapan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita menyatakan namanya nama yang kuat, nama yang penuh dengan kemuliaan, nama yang layak untuk diagungkan. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nama Tuhan, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Terpujilah namamu Tuhan, nama yang kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selama. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Kami percaya Tuhan, adalah Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang hebat, Allah kami yang besar. Tuhan atas seluruh dunia. Engkau Allah yang memerintah selama-lamanya. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hari demi hari kami ada di dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Allah yang tersedia bagi kami, tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kau Yesus, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ada padaku. Ini kami datang membawa persembahan kami. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami takkan goyah, takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh, Kau Allah yang setia. Kau cinta. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau. Selamanya Kau kami cinta Tuhan. Selamanya Kau cinta. Kau menyembah Kau untuk kami. Ku sembah Kau Yesus. Mari sama-sama menyembah Dia. Karena hanya Dialah Allah, hanya Dialah Tuhan. Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami lihat kembali Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sempurna Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan menyertai kami. Kami akan melihat tangan Tuhan menjaga kami. Tangan Tuhan menguatkan kami. Bahkan tangan Tuhan itu pada hari ini juga menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan yang kami terima Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh kembali menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang ajaib Tuhan. Yang akan memberi kekuatan baru. Memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu firman yang berkuasa akan mengubahkan setiap hidup kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat MDC Bogor yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Mimi beserta dengan staf pengembalaan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sungguh saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian meskipun lewat ibadah online. Dan saudaraku, kita sampai pada satu masa yang tidak pernah terbayangkan dan kita pikirkan sebelumnya. Masa yang sangat sulit bukan hanya di Indonesia tapi sudah mengglobal ke seluruh dunia, di mana kita mengalami masa-masa terkena wabah pandemi COVID-19, saudaraku. Dan satu hal yang saya belajar begini saudara, ketika kita berada di situasi yang di luar kendali kita, sebetulnya itu satu-satunya cara Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang senantiasa pegang kendali atas segala sesuatu. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, ya. Kita punya Tuhan yang hidup, ada tangan Tuhan yang penuh keperkasaan, tangan Tuhan yang penuh kemenangan, tangan Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menopang hidup saudara dan saya. Nah saudara, di awal-awal mulainya wabah pandemi ini, saudara, ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita semua tentunya. Demikian juga saya. Seluruh jadwal pelayanan di cancel, ya. Sekolah harus online. Biasa saya harus mengajar, saya harus ke kantor. Saudara, kita lebih banyak tinggal di rumah. Ya saudara, awal-awal ya oke lah kita banyak waktu dengan keluarga, mesbah keluarga, doa keliling, memberkati kota, saudara. Tapi ada banyak waktu yang sebelumnya, saudaraku, saya banyak kesibukan di luar. Nah, sekarang harus banyak di rumah. Nah, di tengah-tengah waktu yang seperti itu, saya juga berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya lebih bermakna. Hidup saya benar-benar boleh menjadi berkat, saudara. Bukan hanya untuk pelayanan, tetapi saudara, apa yang harus saya kerjakan? Nah saudara, di tengah-tengah waktu yang seperti itu, saya dapat ayat yang menjadi rema, menjadi kekuatan bagi saya. Dan saya rindu membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang jemaat MDC, supaya kita juga mendapat kekuatan yang sama untuk kita bisa mengisi hari-hari ini dengan sesuatu yang bermakna. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, ya saudaraku, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dalam Alkitab terjemahan ayat Alkitab yang terbuka dikatakan, apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Dalam terjemahan versi mudah dibaca VMD dikatakan, lakukanlah yang terbaik sedapat mungkin.
Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya. Setelah di saat masa mudanya dia menulis Kidung Agung. Kemudian di usia setengah tuanya dia menulis Amsal, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Salomo siapa dia? Raja yang begitu hebat, raja yang telah mengalami, saudaraku, kekayaan, punya kuasa, kehormatan, ketenaran, dan dia sudah menikmati segala kesenangan, saudara, di dunia ini secara melimpah ruah. Namun, saudara, pada akhir hidupnya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, yang merupakan kesimpulan dari semua hal yang sudah dia nikmati dan jalani, Salomo berkata, kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, saudara, pengkhotbah menasihatkan dan telah membuktikan bahwa semuanya adalah sia-sia ketika seseorang melandaskan nilai-nilai kehidupan pada kekayaan, pada harta benda duniawi dan ambisi pribadi. Saudaraku, memang hidup di dunia ini rasanya sepertinya sia-sia dan begitu singkat. Pada akhirnya kita semua, saudara dan saya, kita akan dijemput yang namanya kematian. Namun sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup, ya, hidup kita adalah hidup yang berjalan dalam penghiburan dan kekuatan dan disertai pengharapan di dalam Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Karena suatu kali kelak, saudara, ada penghakiman terakhir, di mana kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Artinya, apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia, saudara. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya saudara dan saya kita bisa mengalami satu kehidupan yang penuh dengan makna. Hidup kita ini bermakna, ya, fully alive, saudaraku. Nah, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya dipakai kata kole-kole. Segala sesuatu itu apa? Apapun itu. Rencana, tugas, pekerjaan, pelayanan, ya. Segala sesuatu yang ditemukan oleh tanganmu, yang dijumpai oleh tanganmu. Kata tanganmu dipakai kata yad, yang artinya apa yang kau pegang, apa yang kau bawa, apa yang kau kuasai, apa yang dalam kuasa tugasmu, otoritasmu, itu apa yang ada di tanganmu. Yad, saudara. Kerjakanlah. Nah, kata kerjakanlah dalam bahasa Inggris hanya dipakai dua kata. Do, ya. Dua huruf maksud saya. Do, saudaraku. Artinya, tapi memiliki banyak arti, saudara. Nah, kata do itu berarti melakukan, membuat, memproduksi, bekerja, mencapai. Dari sini kita belajar apa, saudara? Dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 bahwa apapun yang saudara dan saya tangani, kerjakan, ya, apa yang menjadi tugas kita di bawah otoritas kita, ya, saudaraku, gunakan, hasilkan, selesaikan, lakukan dengan kekuatanmu, ya. Apapun ini, apapun itu. Ayat ini berlaku bagi kita semua, ya, bagi semua hal yang ada dalam hidup ini, ya, saudaraku. Dan ini adalah ayat yang harus saudara dan saya jalani dan hidupi, saudara. Dengan kata lain, saudara, mujizat itu sederhana dan dekat dengan kita. Ingat dalam kisah di 2 Raja-Raja pasal 4 ketika Nabi Elisa bertemu dengan seorang janda dari para nabi yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, saudara. Dan tapi bukan hanya suaminya meninggal, tapi suaminya juga meninggalkan banyak utang. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua, ketika janda dari nabi itu berkata, "Oh, aku sedang dikejar-kejar oleh debt collector." Elisa berkata, "Apa yang kamu punya di rumah? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu punya?" "Oh, hanya sebuah buli-buli yang berisi sedikit minyak." Kemudian Elisa berkata, "Pulang ke rumah, kumpulkan sebanyak mungkin tempayan yang ada, masuk kamar, tutup pintu, kamu beserta dengan anak-anakmu. Kemudian tuang tempayan-tempayan itu dengan minyak yang ada di buli-buli itu." Dan ajaib, saudara, ketika janda itu setia, taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, mujizat terjadi, saudara.
dengan buli-buli minyak yang ada sedikit di dalam buli-buli di tangan janda itu, Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Saudara, ini yang sedang terjadi, yang juga saya alami. Ketika mulai awal-awal masa pandemi, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ada banyak waktu saya di rumah. Nah, Tuhan berikan ayat ini, apa yang ada di tanganmu? Saudara, saya waktu biasanya kalau orang tua anaknya lulus, biasanya mereka itu memberikan bingkisan kepada guru-guru yang mengajar, saudara. Nah, 4 tahun yang lalu saya itu dapat bingkisan dari orang tua murid, sebuah mixer, saudara, ya, sebuah mixer. Ketika saya buka itu bingkisan itu kok mixer, ya, saya sempat berpikir, wah, salah ini, ya, karena saya tidak pernah membuat roti. Ya, saya masak oke lah, tapi kalau membuat roti saya belum pernah, dan saya memang hanya punya peralatan bingkisan dari bingkisan orang tua itu mixer, saudara. Ketika Tuhan ingatkan dengan mixer itu, apa yang saya lakukan, saudara? Saya mulai belajar membuat roti. Singkat cerita, saya juga mendapat berkat oven, ya, saudaraku. Hari-hari ini, saudara, selain saya pelayanan juga mengelola sekolah, saya juga membuka yang saya beri nama Dapure Bugem, ya, saudara, Dapure Bugembala, ya, saudara. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya buat roti, saya buat pizza, saya buat macam-macam masakan, saudara, dibantu oleh asisten chef saya yang ganteng sekali, yaitu Pak Gem, saudara, ya, Bapak Yohanes Irawan. Dan luar biasa, saudara, apa yang gak pernah terpikirkan dan tak terbayangkan hari-hari ini kami lewati bersama, saudara. Terima pesanan, masak bersama, ya, suami saya yang dulunya gak pernah ngoncein berambang, ngupas berambang, dia baru bisa merasakan ngupas berambang sampai 4 kilo, bawang putih 3 kilo, saudara, sampai nangis, matanya pedes, bukan hanya mata tapi tangannya juga pedes. Tapi kami sukacita karena kami tahu ini yang harus kami lakukan, apa yang bisa kami lakukan, ya, saudaraku. Dan bagi saya nggak malu. Kenapa harus malu, ya, saudaraku? Karena kami tahu bahwa ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan segenap kekuatan, maka hasil itu tidak akan pernah mengingkari proses. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama secara cepat, ya. Saudara, dikatakan tadi, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Apa yang gak dijumpai oleh tanganmu, lakukan dengan sekuat tenaga. Nah, kata lakukan dengan sekuat tenaga atau dengan kekuatanmu itu dalam bahasa aslinya dipakai kata coach. Artinya dengan segenap kemampuan, kecakapan, dan kuasa Tuhan. Nah, saudara, kita mau bersama-sama merenungkan apa maksudnya dengan kekuatanmu. Yang pertama, saudara, mari kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, apa yang menjadi kekuatan saudara dan saya di masa krisis yang seperti ini? Apakah kita mengandalkan kemampuan kita? Apakah kita mengandalkan kepintaran kita, saudaraku? Firman Tuhan petang hari ini datang kepada saudara dan saya. Kristus adalah kekuatan kita. Firman Tuhan katakan segala perkara dipakai kata pas, yang artinya krisis apa saja, kesulitan apa saja, proses hidup apa saja, kenyataan hidup apa saja mungkin hari ini saudara dan saya harus hadapi, alami dan lewati. Saudaraku, dikatakan bisa kita tanggung. Dipakai kata isko, yang artinya aku cukup kuat. Kamu pasti cukup kuat. Aku dan kamu pasti dapat mengalahkannya. Karena apa? Ada kekuatan Kristus yang bekerja di dalam kita, yang akan membawa saudara dan saya kepada kemenangan, saudaraku. Jadi saudara, Kristus ada di dalam kita. Sehingga apa, saudara? Proses masalah apa saja, saudara, kita akan bisa hadapi karena ada kekuatan Kristus di dalam saudara dan saya. Ada kekuatan Kristus yang bekerja di dalam kita, yang pasti akan membawa kita kepada kemenangan. Dan saudara dan saya sudah tahu akan endingnya, akan hal itu.
Oleh sebab itu saudara kita harus tahu bahwa ada kekuatan Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Kata kekuatan dipakai kata endinamos, yang artinya Tuhan yang memberikan anugerah kekuatan kepada saudara dan saya, dan Tuhan juga yang akan meningkatkan kekuatan itu yang bekerja di dalam kita. Ya, bagaimana caranya Tuhan bekerja di dalam saudara dan saya? Ya, dengan Tuhan memberikan firman-Nya seperti hari ini, saudaraku. Ya, oleh sebab itu perlunya saudara dan saya terus dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara perhatikan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di situ kata pendengaran sampai diulang 2 kali. Berarti ada satu tekanan, ada satu perhatian yang harus kita berikan dengan kata pendengaran. Kata pendengaran dipakai kata akue, yang artinya saudara dan saya, iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh hanya dengar firman sambil lalu. Kata akue itu artinya kita harus mendengar terus-menerus. Mendengar sambil memperhatikan, mendengar sampai saudara dan saya memahami apa yang kita dengar dan kita taat melakukan apa yang kita dengar. Itulah akui. Iman tidak bisa timbul hanya dari kita mendengar firman sambil lalu sesekali, tidak, tapi harus terus-menerus, harus dengan sungguh-sungguh. Makanya setiap kali kita ibadah online, ayo konsentrasi, ayo saudaraku benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Kita sedang mengejar perkenanan Tuhan. Kita sedang mengejar hidup yang benar untuk menuju kepada kekekalan. Firman yang jadi rema. Jadi saat saudara dan saya kita mengalami krisis dalam hidup ini, tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itu yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Kita ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kemenangan, tangan Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tangan Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua saudara, apa kekuatan dengan segenap kekuatan? Kolose 3:23 katakan, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Kata sepenuh hati itu saudara, artinya bagaimana saudara dan saya kita ini dituntut menjadi pribadi yang excellent. Excellent bukan berarti saudara kita tidak pernah berbuat salah. Excellent bukan berarti kita harus sempurna. Tetapi excellent artinya kita melakukan yang terbaik, melakukan melampaui yang diharapkan. Dan saya percaya ketika kita punya prinsip melakukan yang terbaik ini, maka tanggung jawab pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya akan mengalami kemajuan dan kemenangan. Ya, nah saudaraku, apakah kita sudah memiliki prinsip melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Kalau belum, mari tanamkan dalam diri saudara dan saya. Ya, saudaraku, saya percaya suami istri kalau saudara saling mencintai nggak mungkin akan hitung-hitungan. Ya, saudara nggak mungkin ada hitung-hitungan. Ya, saudara, kalau cinta pasti nggak akan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan itu namanya kalkulator, saudaraku ya. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita semua ya punya prinsip ini, melakukan yang terbaik. Karena apa? Saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ada sebuah kalimat bijak yang saya kutip berbunyi begini. Jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka biarlah ia menyapu seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis saja. Nah, saudara, apa yang ingin saudara, pekerjaan apa atau apapun yang sedang saudara saat ini kerjakan, kalau saudara ingin itu mengalami kemajuan dan keberhasilan, saudaraku, kita harus punya prinsip ini, melakukan yang terbaik, melakukan melampaui yang diharapkan. Daud, ketika dia rindu untuk membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak izinkan karena tangan Daud penuh berlumuran darah. Apakah kemudian Daud pasif, kemudian Daud tidak melakukan apa-apa?
Saudara nanti baca di dalam 1 Raja-Raja, saudara, bagaimana Daud itu mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mempersiapkan 100.000 talenta emas, itu setara dengan 13.400.000 kilo emas, 1.000.000 talenta perak ya, di dalam 1 Tawarik 32, saudara. Sehingga ketika Salomo yang akhirnya mendirikan bait Allah, Salomo anak dari Daud, saudara, dia tidak perlu susah-susah untuk membangun bait Allah itu, saudara. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 7, saudara, saat bait Allah itu dibangun oleh Salomo, tidak terdengar suara dentingan besi atau perkakas-perkakas seperti layaknya orang membangun. Karena apa? Semuanya sudah dipersiapkan oleh Daud, seperti memasang pasel, plek 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 plek. Daud, dia melakukan melampaui yang diharapkan. Nah, saudara, musuh dari excellent ini apa? Kenyamanan dan kemalasan, saudaraku. Sering orang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan di tengah kondisi mungkin kekurangan dan kemiskinan, saudara. Tapi Amsal pasal 6 ayat 9, saudara coba buka Amsal pasal 6 ayat 9, katakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Kata pemalas di situ dipakai bahasa aslinya atsel, artinya tidak cekatan, suka menunda-nunda pekerjaan, suka menyia-nyiakan waktu, saudaraku. Nah, saudara, seringkali orang suka mencuri-curi waktu untuk bersantai itu, saudara, memang tidak salah kita untuk bersantai setelah kita bekerja keras. Kita memang butuh waktu untuk santai supaya semua yang tegang dalam kita itu menjadi rileks, sehingga kemampuan berpikir saudara dan saya, kemampuan berpikir kreatif kita bisa berkembang. Tetapi, saudara, bekerjalah saatnya waktu bekerja. Jangan mencuri waktu. Tapi yang harus saudara dan saya lakukan adalah memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Apa yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang gagal? Saya belajar adalah karena tergantung dari berapa banyaknya waktu yang diinvestasikan dan bagaimana mereka menginvestasikan waktu yang mereka miliki. Dan di sini berlaku hukum tabur tuai. Ketika berapa banyak waktu yang kita tabur, maka sebanyak itulah hasil yang akan kita tuai, ya. Banyak orang berpikir bekerja itu adalah hukuman bagi manusia lantaran manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, untuk bekerja. Jadi sejak awal Tuhan tuh menghendaki manusia untuk bekerja. Bukannya kita menjadi pasif. Bukan untuk menjadi pasif kemudian menunggu datangnya berkat turun dari langit. No, saudara. Nah, saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 hari ini memotivasi saudara dan saya untuk kita sungguh-sungguh, tidak setengah hati ya saudara, sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Dengan apa? Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan Kristus yang ada di dalam kita. Saya percaya kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewati musim ini. Musim ini hanya a season, hanya musim yang pasti akan berlalu. Semua pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Setelah hujan pasti muncul pelangi. Ya saudaraku, saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan. Kristus ada di dalam kita. Kristus bersama-sama dengan kita. Dan dia bekerja bersama-sama dengan kita. Dan dalam anugerahnya saudara dan saya, kita pasti dimampukan untuk melewati musim ini dalam kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Ketika kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengambil keputusan untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan kami tahu Kristus yang ada di dalam kami, yang akan memampukan kepada kami Tuhan, untuk kami sanggup mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Karena Tuhan yang ada di dalam kami adalah Tuhan yang dahsyat,
Tuhan yang luar biasa. Memberkati jemaat MDC Bogor Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau yang menanggung bagi kami hari demi hari. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pastor Mimi dengan seluruh staf pengembangan dan jemaat. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan anugerah-Mu Tuhan dalam semua program gereja yang sedang digumulkan dan dikerjakan. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat untuk MDC Bogor. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman Tuhan yang hidup ini terus bergema, berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang bermakna di tengah-tengah krisis yang harus kami hadapi, dan kami boleh tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati semua jemaat yang setia mengikuti ibadah online, karena kami tahu tidak ada yang sia-sia. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini tentunya telah memberikan kita sukacita, pengharapan, dan kekuatan baru. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan dan perpuluhan, dana pembangunan gereja dan dana diakonia dapat dikirimkan melalui transfer bank ke rekening yang tertera di layar berikut ini. Khusus untuk persembahan dan perpuluhan, selain menggunakan rekening bank BCA yang sudah biasa, juga dapat menggunakan OVO dan GoPay, yaitu dengan cara men-scan QR Code atau memasukkan nomor akun yang tertera di layar. Situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya masih diadakan online. Untuk itu, untuk Sabtu dan Minggu depan, tanggal 7 dan 8 November 2020, ibadah masih diadakan online dan akan dilayani oleh Pastor Melanie Fu, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat diakses mulai Sabtu pukul 5 sore. Untuk perjamuan kudus, mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Anggur perjamuan dapat diambil oleh para pemimpin kesan, sedangkan roti perjamuan dapat disediakan oleh jemaat sendiri di rumah masing-masing. Doa jemaat Rabu tetap diadakan setiap Rabu malam pukul 18.30. Kami mengundang setiap jemaat dari Bogor, Depok, dan BSD untuk dapat mengikuti doa jemaat ini. Mari kita terus kobarkan api doa di dalam tubuh Kristus. Kita percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Untuk meeting ID dan juga password Zoom akan diberikan melalui grup kesan masing-masing. Demikian juga dengan link YouTube. Doa Fajar mulai diadakan tiap Senin pukul 5.30 pagi. Kami juga menghimbau agar setiap jemaat dapat turut berpartisipasi dalam doa jemaat pagi ini. Sungguh menyenangkan bila kita dapat mempersembahkan doa-doa kita diawali setiap kesibukan kita dan aktivitas kita di pagi hari. Kesan tetap wajib diadakan. Kami menghimbau, mari jemaat tetap bersemangat untuk saling memperhatikan, saling membangun lewat sharing di kesan masing-masing, dan tetap rajin dan semangat menjangkau jiwa. Bila ada permasalahan dalam pelaksanaan kesan, mohon dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Chen Foilan, ibunda dari Bapak Amoy dan Ibu Yeni, kesan dari Ibu Agnes, pada tanggal 28 Oktober 2020. Jenazah telah dimakamkan pada tanggal 30 Oktober 2020 di pemakaman Gunung Gadung. Segenap keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus diberikan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kembali kami mengingatkan himbauan pemerintah, bila mana tidak ada hal yang terlalu penting, jemaat diminta untuk tetap tinggal di rumah dan juga menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara-saudara, pada hari ini kita telah menyelesaikan ibadah online kita. Kita tentunya telah diberkati oleh pujian, penyembahan, terlebih lagi pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sivera. Saya percaya pesan itu memberi kekuatan bahwa Tuhan
selalu akan menyertai kita melewati setiap masa-masa sulit yang kita hadapi. Bahkan pesan pada minggu lalu, Pastor Lukito juga berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena itu saudara, siapapun kita yang di Bogor, yang di Depok, yang di Tangsel, saya berharap jangan ada satupun yang kendor. Semua mari kita dengan keinginan yang penuh, rajin, selalu rindu mengikuti ibadah online maupun kesan online saudara. Sebab disitulah iman kita akan bertumbuh. Mari saudara, kita akan akhiri, kita akan bersama-sama saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kami yang di sini. Mari kita akan naikkan tutup doa kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Nyanyikan lagu ini. Satu kali Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Mari nyanyikan sama-sama dengan percaya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Yes Tuhan, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, dan Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Katakan sama-sama, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Kami mau ya Bapa, kerajinan kami tidak kendor. Kuatkanlah oleh kuasa Roh Kudus, supaya satupun di antara kami tidak menjadi lemah imannya, tapi semua jemaat akan bangkit Tuhan, beribadah kepadamu, bahkan sama-sama melayani Engkau. Tuhan, kami percaya di tengah masa sulit ini, kasih setiamu melebihi apapun yang kami perlu. Kasih setiamu akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang pada saat ini sedang beribadah bersama kami, dimanapun mereka berada. Kuatkan tangan mereka, teguhkan hati mereka, supaya kami bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan. Tuhan, kami percaya masa sulit kami tidak selamanya. Engkau akan bela kami, Engkau akan promosikan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Pastor Sivera yang sudah menyampaikan berkat-Mu. Biar Engkau memberkati keluarga dan pelayanannya, dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayani. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini, biar cepat berakhir di negara kami. Oleh kuasa-Mu dan kasih-Mu, angkatlah semua virus-virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar cepat selesai Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat, dari mulai anak bayi sampai kakek nenek, orang yang tua. Tuhan, sertailah, lindungilah, jauhkan kami dari segala virus-virus COVID dan penyakit apapun. Lindungi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, yang dimanapun berada, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan,